Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Sawarihmi dari kelas SI 4204. Ingin mempresentasikan mengenai modul 9 yang berjudul Modeling Objek menggunakan State Machine Diagram. Nah, pada matkul ini Anda diharapkan dapat memahami model objek state, elemen-elemen yang terdapat pada UML State Machine Diagram. Nah, inilah contoh peta prosesnya sebagai berikut. Nah, pengenalan objek state. Objek state memiliki dua pengertian, antara lain keadaan suatu objek yang terdiri dari kumpulan nilai atribut tertentu untuk objek tersebut. Keadaan suatu objek yang mendeskripsikan sifat dari objek yang relatif. Nah, identifikasi elemen-elemen pada state machine diagram contohnya sebagai berikut. State transition. State transition merupakan perubahan yang terjadi pada saat runtime. Nah, inilah contohnya sebagai berikut. Nah, struktur internal pada state node. State node merupakan state dari objek tunggal pada runtime. Nah, entry event menentukan tindakan saat masuk ke state. Kemudian exit event menentukan tindakan saat keluar dari state. Do event menentukan tindakan yang sedang berjalan. Anda juga dapat menentukan event yang spesifik dengan tindakan yang sesuai. Terus kemudian complete effect state machine diagram. Nah, inilah contoh gambarnya sebagai berikut. Kemudian membuat state machine diagram dengan untuk objek yang kompleks. Di sini ada gambarlah keadaan awal dan akhir untuk objek, gambarkan keadaan stabil objek, tentukan urutan parsial untuk stable state pada lifetime dari objek tersebut, tentukan event yang memicu transisi antara keadaan objek, tentukan transisi tindakan jika ada. Kemudian yang terakhir, tentukan tindakan dalam event jika ada. Nah, langkah pertama mulai dengan kondisi awal dan akhir. Step 1, start with the initial and final state. Contohnya sebagai berikut. Terus kemudian langkah kedua, menentukan status objek yang stabil. Contohnya sebagai berikut, ada coding, idle, dan heating. Kemudian langkah ketiga, tentukan urutan parsial serikat. Contohnya sebagai berikut. Langkah keempat, tentukan peristiwa dan tindakan transisi. Contohnya sebagai berikut. Kemudian langkah kelima, tentukan tindakan dalam serikat. Contohnya juga sebagai berikut. Nah, kemudian setelah trigger event. Event yang harus terjadi setelah periode waktu tertentu ditampilkan dengan menggunakan after trigger event untuk menjalankan transisi setelah 10 menit. Tentukan event pada transisi sebagai after 10 menit setelah trigger event. Self transition. Self transition merupakan state transition dengan status yang sama untuk sumber dan tujuan transisi tersebut. Contohnya sebagai berikut. Junction. Pada UML, junction dapat digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa bagian. Dengan demikian, dapat mengurangi duplikasi trigger event, goals, dan action. Contoh berikut ini menampilkan urutan state transition, order event, evaluation of goals, and action. Contohnya sebagai berikut. Contoh junction, inilah dia contoh junction, bisa dilihat gambarnya sebagai berikut. Kemudian ada choice. Pada UML, choice digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi ke beberapa fragmen sehingga dapat mengurangi duplikasi trigger event, guard, dan action. Choice juga dapat menggunakan dynamic evaluation pada guard setelah bagian dari transmisi sebelumnya telah dieksekusi. Contoh choice gambarnya sebagai berikut. Kemudian ringkasannya, sebuah objek dapat memiliki sifat yang unik. State machine diagram menyediakan mekanisme untuk memodelkan keadaan transisi suatu objek. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.